Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revita Trianggini dengan NIM 23842020033 dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan website Google Site saya pada mata kuliah media interaktif. Di sini saya mengambil materi terkait luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar pada tingkat matematika SMP. Langsung saja kita ke halaman utama. Pada halaman utama ini saya menggunakan nuansa biru, tujuannya agar pengguna, khususnya siswa kelas SMP, itu tertarik pada halaman utama dan sampai seterusnya karena menggunakan desain yang menarik. Selanjutnya yaitu pada bagian home ini saya menjelaskan terkait platform ini adalah platform pendidikan online yang menyediakan sumber materi pelajaran matematika khususnya pada materi bangun ruang sisi datar, khususnya mencari luas permukaan dan volume. Selanjutnya di sini ada tombol-tombol yang bagian ke petunjuk penggunaan, LUMI, materi, video pembelajaran, latihan soal, games, kuis, refleksi, dan profil. Di sini saya pada bagian sisi kiri kita juga bisa memencet navigasi yang sama seperti pada bagian tengahnya. Di sini juga ada petunjuk penggunaan sampai dengan profil. Langsung saja kita ke bagian petunjuk penggunaan. Pada bagian petunjuk penggunaan di sini dituliskan halaman utamanya yaitu petunjuk penggunaan agar pengguna tahu bahwa halaman ini adalah petunjuk penggunaan. Di sini ada petunjuk penggunaan. Yang pertama halaman utama, LUMI, menu materi, video pembelajaran, podcast, tutorial penggunaan, latihan soal, games, kuis, refleksi, dan profil. Kita kembali ke home lagi. Nah, pada bagian home di sini langsung saja semisal kita kepada bagian LUMI. Kita pencet bagian LUMI. Nah, kita langsung ditunjukkan ke website LUMI yang telah saya buat. Di sini ada materi terkait terkait materi luas permukaan, volume, dan bangun ruang sisi datar. Pada bangun ruang sisi datar, semisal kita play. Bangun ruang berbeda dengan bangun datar yang hanya memiliki panjang dan lebar aja. Bangun ruang berbentuk. Semisal kita ke bagian kuis 1 terlewati, kita ke bagian kuis 2. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini dijelaskan terkait ciri-ciri kubus. Nah, di sini juga dijelaskan terkait rumus luas permukaan kubus, rumus volume kubus. Nah, di sini langsung muncul kuis 2. Coba kita pencet. Di sini pertanyaannya adalah sebuah kubus memiliki panjang rusuk 7 cm. Luas permukaan kubus tersebut adalah, nah di sini pada bagian ABCD-nya memang diacak karena apa? Karena nanti setiap pergantian pasti akan mengacak. Misal kita hitung yang ini, kita cek. Kita benar, hebat, kamu berhasil menghitung luas permukaan kubus dengan benar dan kita mempunyai poin 10. Kita continue dan kita bisa langsung ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dengan pemaparan materi yang telah dijelaskan. Jadi, ketika kita menggunakan LUMI ini, kita bisa fokus mendengarkan materi. Karena apa? Karena di selanjutnya kita akan diberikan kuis. Kita close. Kita ke halaman selanjutnya yaitu pada materi.
Pada bagian materi ini kita akan membahas pengertian luas volume permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, manfaat dan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, contoh luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Nah, pada sisi kiri di sini ada pengertian. Misal kita pencet pengertian. Nah, di sini dijelaskan terkait apa itu bangun ruang, apa itu volume, ciri-ciri bangun ruang, sampai dengan yang terakhir adalah rumus luas dan volume tabung. Jadi di sini semisal pengguna lupa akan rumus klimas, tinggal scroll ke bawah. Selanjutnya apabila ingin mencari rumus luas dan volume bola, dan tinggal scroll ke bawah. Selanjutnya adalah pada bagian manfaat. Di sini dijelaskan terkait manfaat mempelajari luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Di sini dijelaskan berguna dalam kehidupan sehari-hari, melatih cara berpikir, membantu menghitung kapasitas, berguna untuk masa depan, membantu pengambilan keputusan. Nah, di bagian contohnya kita disajikan beberapa contoh latihan soal. Jadi pengguna bisa melatih contoh-contoh soal sebelum kita mengerjakan kuis maupun game yang ada di tombol selanjutnya. Kita ke bagian materi, kembali ke halaman utama. Selanjutnya kita bisa kembali ke bagian home. Nah, pada bagian home, setelah kita ke materi, kita bisa langsung ke pada bagian video pembelajaran. Pada video pembelajaran, kita disajikan beberapa YouTube. Ada video pembelajaran 1, video pembelajaran 2, video pembelajaran 3. Dan semisal kita memencet dari 3 ini, semisal kita memencet video pembelajaran 2, kita akan diarahkan ke bagian YouTube. Nah, di mana ini nanti pada bagian YouTube akan disajikan materi lengkap terkait volume bangun ruang sisi datar. Jadi kita diberikan 3 pilihan. Nah, di sini juga dicantumkan sumber dari YouTube tersebut. Kita kembali ke home. Setelah itu kita ke latihan soal. Nah, di sini ada beberapa latihan-latihan soal yang perlu dikerjakan. Jadi, setelah mempelajari adanya video pembelajaran, adanya materi, itu siswa atau pengguna bisa langsung mengerjakan latihan soal yang telah ditampilkan di halaman berikut. Kita kembali ke home. Selanjutnya adalah kita kepada bagian games. Nah, pada bagian game ini kita akan diarahkan melalui link ataupun QR kepada bagian website WordWall. Di sini pengguna bisa langsung memulai games yang telah disajikan. Misal kita mulai. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan untuk kita jawab. Misal kita jawab ini. Wah, salah. Kita bisa next ke berikutnya dan jawaban benarnya adalah 84 cm. Begitupun sampai selesai kita mengerjakan. Ada 2 dari 5 soal, berarti kita harus mengerjakan 5 soal. Misal kita mengerjakan lagi. Wah, benar. Kita ini klik. Wah, benar lagi. Wah, salah. Sampai dengan lima soal. Nah, setelah itu kita bisa melihat papan peringkat, tampilkan jawaban, ataupun memulai lagi. Kita close.
Kita ke home lagi. Nah, setelah itu kita kepada bagian kuis. Pada bagian kuis ini saya menggunakan web yaitu Kahoot. Di sini nanti akan ditampilkan pin gamesnya, kemudian ada QR sehingga pengguna bisa langsung menggunakan QR ini ataupun pin games untuk masuk pada bagian Kahoot-nya. Kita kembali ke home lagi. Setelah itu kita kepada bagian refleksi. Pada bagian refleksi ini kita disajikan atau dilampirkan sebuah link ataupun QR. Kita coba pencet linknya. Nah, pada link yang telah kita pencet tersebut, kita diarahkan kepada lembar refleksi pembelajaran, di mana pada lembar refleksi pembelajaran ini disajikan beberapa pertanyaan-pertanyaan atau evaluasi hasil pembelajaran yang telah kita lalui dari awal sampai akhir dalam menggunakan website Google Site yang telah dilampirkan. Di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Apakah merasa kesulitan, dan apabila misal masih, di sini pengguna diberikan ruang untuk menyampaikan keluh kesahnya dalam menggunakan website yang telah disediakan. Kita close. Setelah itu kita kepada bagian refleksi. Refleksi sudah, mohon maaf. Yang terakhir adalah kepada bagian profil. Nah, di sini ada Instagram ataupun QR Instagram pembuat website ini atau saya yang membuat, jadi bisa langsung mengaksesnya. Kita kembali ke home. Nah, itu tadi adalah pemaparan hasil pembuatan website Google Site saya, di mana saya mengambil luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Akhir kata yang dapat saya sampaikan, apabila ada kesalahan, ucapan maupun perkataan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.